Para sahabat sehat, dalam rangka mudik hari raya, liburan panjang yang baru saja kita lalui beberapa saat yang lalu, ada hal-hal yang cukup memprihatinkan yang perlu kita bahas pada edisi Ngobrol Sehat kali ini. Apa itu? Yaitu dampak negatif dari mudik yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, yaitu berdampak terhadap kehamilan trimester 1, terjadinya keguguran, terjadinya komplikasi kehamilan, dan yang lain-lain. Nah, khusus pada edisi ini, ayo kita membahas mengenai apa itu keguguran. Secara khusus, yang paling sering terjadi yaitu adanya, pernah dengar istilah blighted ova, hamil kosong. Nah, sebenarnya tidak ada korelasi langsung, misalkan, oh gara-gara mudik terjadi BO atau terjadi keguguran, tidak ya. Tapi para sahabat sehat kan sudah saya jelaskan, pada trimester 1 itu kan plasenta, ari-ari itu belum sempurna. Menempelnya itu belum sempurna. Sehingga pada kondisi terlalu lelah, perjalanan jauh yang mungkin ada faktor stres juga kan ya, karena harus macet di jalan, mungkin harus menahan buang air kecil karena menunggu rest area juga masih antri dan sebagainya. Nah, para sahabat sehat, kita mulai satu persatu. Kenapa kok trimester 1, dokter? Kita tahu bahwa mulai umur kehamilan 0 sampai dengan 13 minggu yang disebut sebagai trimester 1 itu, kalau Anda datang kepada dokter, periksa USG itu bukan untuk tahu laki atau perempuan kan? Dokter akan memastikan, oh ya betul Bu, Ibu hamil, tempatnya betul di dalam rahim, bukan di luar kandungan. Itu yang pertama. Yang kedua, betul hamilnya janin, bayi, bukan hamil anggur, bukan hamil penyakit ya. Kemudian cocok umur kehamilannya, oh ya betul, telatnya sesuai dengan hari pertama, hari terakhir 8 minggu. Dan ini memang betul sesuai dengan umur kehamilan 8 minggu, sudah mulai terlihat denyut jantung bayinya dan sebagainya. Itulah salah satu tujuan pentingnya bahwa periksa pada saat trimester 1 ya. Jadi walaupun masih kecil, tapi kita sudah yakin bahwa dia hamil, benar dan sesuai tumbuh kembangnya. Nah, kalau sudah tahu semua itu betul, biasanya kan dokter akan memberikan tidak hanya vitamin. Kalau akan bepergian jauh akan diberi obat penguat ya. Karena mudik ataupun bepergian jauh, baik itu lewat darat, lewat laut, lewat udara ya, naik pesawat sekalipun, itu semua tetap ada risikonya. Oleh sebab itu, saya sering katakan kepada pasien-pasien, saya tahu ini momen yang sangat berharga, family time, quality time. Tapi kalau ini Anda mempunyai riwayat hamil yang lalu pun sudah pernah 2 kali keguguran, sebaiknya ini tidak bepergian jauh dulu, tidak mudik dulu. Saya sudah nasihatkan begitu. Tapi wong namanya juga ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Banyak pasien-pasien saya yang tetap melanggar, tetap melakukan perjalanan jauh. Dan akibatnya apa? Mulai minggu yang lalu saya praktek, setiap kali saya praktek minimal ada 2 kasus hamil dengan flek-flek, hamil dengan keguguran, tidak berkembang atau blighted ova itu. Nah, para sahabat sehat, sekarang kita membatasi ya, karena keguguran itu sendiri ada istilahnya yang abortus iminen, jadi masih terancam, masih bisa dipertahankan. Ada yang disebut abortus completus, memang sudah bersih, jadi tidak perlu tindakan kiret, gugur sendiri begitu. Ada yang masih namanya abortus incomplete, jadi gugur tapi belum bersih. Nah, sekarang kita membahas, kita khususkan ngobrol kita nih masalah BO, karena sering ini terjadi ya. Jadi seperti pasien saya, nanti sore ini pun sudah ada janji pasien dengan BO, dan ini sudah merupakan keguguran yang ketiga kalinya. Nah, ini harus kita nanti betul-betul tidak sekedar kiret ya, tapi harus diselidiki apa penyebabnya, sehingga tidak terulang di kehamilan yang akan datang. Nah, para sahabat sehat mungkin ada yang bertanya,
Apa sih dokter BO itu? Namanya blighted ova. Artinya apa? Hamil kosong, unembryonic. Jadi tidak ada janinnya ya. Bukan kalau sudah ada janin terus meninggal itu beda. Namanya dead conceptus. Kalau ini memang tidak ada janinnya. Jadi hanya kelihatan kantong saja. Kantong kehamilannya ada. Mungkin ada yang protes, dokter tes kencing saya positif. Betul, tes kencingnya positif ya. Hamil anggur juga positif, hamil di luar kandungan juga positif. Ini hamil kosong blighted ova juga positif. Dokter kok banyak sih kasusnya? Banyak. Kalau di Indonesia tuh 150.000 kasusnya ya per tahun. Loh, banyak banget. Ya memang ya. Mungkin ada lagi yang bertanya, dokter apa sih penyebabnya kok bisa BO? Penyebab pastinya tidak tahu, tapi diduga karena kelainan kromosom. Orang awam mengatakan apa? Bibitnya ya. Bibit itu bisa dari sperma suami maupun dari sel telur kita ya, wanita ya. Jadi sekali lagi bibitnya kromosomnya yang kurang baik itu bisa menyebabkan blighted ova. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah ya. Jadi memang kelainan kromosom itulah salah satu penyebabnya. Tapi faktor risiko yang lain seperti misalkan pengaruh gizi itu bisa ya, jadi kekurangan asam folat, mungkin juga infeksi ya, infeksi virus kah, infeksi kuman itu bisa juga. Nah, biasanya BO itu memang terjadinya sudah pasti terdeteksi di trimester 1. Misalkan Anda datang dengan haid terakhir tanggal katakanlah 1 Januari. Harusnya kan sekarang sudah 12 minggu. Kok kita periksa masih 8 minggu? Kantong saja, nggak kelihatan janinnya. Nah, ya jadi sekali lagi, kalau saya sebagai dokter menemukan pertama kali ketidaksesuaian antara umur kehamilan dengan besarnya kantong kehamilan, biasanya nggak tiba-tiba saya katakan, nggak bisa Bu, ini nggak berkembang, harus kiret. Tidak. Biasanya kita tunggu 2 minggu ya, kita beri vitamin, kita beri penguat. Dokter ini flek-flek, oke, Anda istirahat, minum vitamin, minum penguat. Apabila perdarahannya tambah banyak, silahkan masuk UGD. Tapi kalau baik-baik saja perdarahan berhenti, 2 minggu lagi kita lihat, kita observasi. Kalau dalam 2 minggu ke depan memang tidak berkembang, betul itu namanya blighted ova. Tapi kalau berkembang, ya berarti bersyukur ya masih bisa dilanjutkan kehamilannya. Oke, itu tadi penyebabnya sudah tahu, gejala-gejalanya. Nah, gejalanya itu seperti hamil normal sekali lagi. Tes kencing positif, ada mual juga. Apalagi ada kayak apa pusing juga. Pokoknya seperti gejala-gejala morning sickness ya. Mual muntah itu, perutnya juga sering kram seperti itu, payudaranya apa sensitif apa mengeras begitu. Mirip ya namanya juga hamil ya. Itu gejala yang sama dengan kehamilan normal, tapi ada bedanya. Kalau pada BU, kram perut, nyeri perutnya lebih parah. Ada flek-flek ya. Tentunya kalau apa diperiksa melalui USG kelihatan hanya tampak kantong saja, tidak ada calon janin, fetal pool negatif, fetal heart rate, denyut jantung juga tidak ada ya. Kemudian kalau tes kencing walaupun positif, kadang-kadang sudah positif samar karena kadar hormon HCG-nya sudah menurun. Jadi sekali lagi, BO secara umum gejalanya mirip dengan hamil normal. Tapi dokter bisa memastikan dari keluhan yang ada flek-flek, di USG kok tidak sesuai umur kehamilannya, hanya tampak kantong saja tanpa adanya janin. Itulah diagnosa daripada BO. Setelah ditunggu 2 minggu tetap tidak berkembang, ya sudah diagnosa pasti dan harus ada tindakan. Apa pasti harus kiret dokter BO itu? Saya jawab tidak. Kadang bisa komplitus keluar sendiri. Keluar satu kantong seperti telur mudanya ayam tuh lengkap sudah kantongnya itu dengan istilahnya calon plasentanya. Jadi tidak perlu kiret kalau seperti itu. Dokter hanya memberi antibiotik, uterotonika seperti itu. Tapi kalau tidak bisa keluar sendiri, dia nempel kuat karena mungkin ibu ini saking kepinginnya punya anak, minum obat penguat terus. Nempelnya kuat, tapi tidak berkembang, ya nggak bisa. Harus tetap dilakukan tindakan kiret. Mendengar kata kiret jangan takut ya, walaupun sudah kiret Anda boleh hamil lagi, bisa hamil lagi. Berapa lama dokter jaraknya? Setelah menjalani prosedur kiret ataupun tidak, pokoknya sejak keguguran menuju hamil berikutnya, jaraknya nggak lama-lama, 3 bulan saja. 3 bulan sudah boleh hamil lagi ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah bisa lengkap tanpa kiret, bersyukur. Tapi kalaupun harus kiret, tidak usah takut ya. Terus kemudian para sahabat sehat, kalau dalam waktu 3 bulan menuju kehamilan berikutnya, biasanya dokter akan menyarankan untuk memeriksa beberapa hal. Diselidiki apa penyebabnya. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan, oh ini gara-gara mudik terjadi BO, tidak ya. Memang pemicunya itu, tapi penyebabnya kan bukan itu. Jadi kita selidiki, diperiksa infeksi-infeksi, katakanlah toksoplasma, infeksi saluran kemih, diperiksa semua. Kalau semua diperiksa,
hasilnya semua baik, ya udah bersyukur hamil lagi dalam waktu 3 bulan yang akan datang. Jadi Anda jangan kecil hati masalah BO. Saya pun dulu tahun 90 pernah hamil dengan BO ini. Toh setelah itu tahun 92 saya bisa punya anak lagi, tahun 94 saya punya anak lagi, begitu ya. Jadi sekali lagi, para sahabat sehat, ngobrol kita kali ini ada kaitannya memang antara mudik dengan terjadinya keguguran atau BO, tapi bukan menyebabkan langsung ya, tahu ya. Jadi bukan berarti, wah dokter kalau gitu kan tiap tahun kita nggak boleh mudik, bukan. Sekali lagi, dalam rangka liburan panjang, walaupun nggak mudik, kalau namanya liburan panjang kita aktivitas yang agak porsir, kecapean seperti itu bisa saja terjadi ini. Jadi kebetulan 2 minggu saya praktek ini dalam rangka Hari Raya Idul Fitri arus mudik ini, setiap saya praktek memang ketemu minimal 2 kasus. Jadi sekali lagi supaya tidak terjadi seperti itu para sahabat sehat, ayo ikuti yang sudah saya tayangkan di channel yang lalu, tips aman dan nyaman untuk mudik ya, terutama bagi ibu hamil. Dan saat ini yang Anda sedang hamil dengan kondisi sehat, bersyukur. Kalaupun ada masalah, tetap patuhi nasihat dokter agar bisa tertata laksanai dengan baik dan bisa merencanakan kehamilan yang akan datang dengan lebih baik lagi. Oke, salam sehat selalu.